Nah sekarang orang asal anak bupati, asal bini bupati, nyalon bupati. Ya. Tidak punya kapabilitas, tidak punya kapasitas. Yang jadi korban kan rakyat, Pak. Akhirnya kita ngomong politik. Tadinya janji ngomong politik loh. Tapi ini mesti disampaikan. Ya, tamu saya kali ini adalah, saya berkah banget dia datang senior, ya sedikit lebih senior lah dari saya. Tapi saya menyaksikan perjuangannya dan ini orang tuh terus menggeliat gitu. Nggak pernah berhenti dan dia pernah menjadi pionir di bidang komedi. Deddy Gumelar atau Ming. Tos dulu dong. Gue seneng lu sehat. Senior tuh cuma umurnya doang. Enggak lah. Kepalanya enggak, Pak Helmi. Aduh, ya ini pokoknya saya lagi adaptasi nih guys. Ya. bukan tidak ikhlas menjadi tua sebetulnya, Pak Helmi. Cuman kita kan Pak Helmi ngajarin ke saya bagaimana orang yang bisa everlasting, gitu. Itu adalah satu-satunya beradaptasi dan ikut di dalam perubahan. Bro, pengalaman lu, ya achievement-nya seorang Deddy Gumelar itu sayang kalau dibawa mati. Zolim kita, Pak. Kalau kita tidak kabarkan, kita tidak bagikan, dan itulah saya senang. Bang Miing sekarang punya cerita, ya. Tolong subscribe, ya. Keren. Udah berapa episode tayang, Pak? Baru 4. Pemula ya. Saya, Pak. Kalau formula sih bagus. Buat orang batuk bisa. Buat balapan bisa. Ya, saya mengenal banyak sekali komedian. Tapi Bang Miing itu adalah one of a kind. Pada masanya gitu. Luar biasa. Dia orang pertama yang mengangkat. Di luar warkop, saya pikir beliau inilah orang pertama yang mengangkat level lawak. Orang dulu kalau ngeliat lawak tuh kayaknya gimana gitu. Memandang kasta terendah dalam dunia kesenian. Dalam berkesenian. Ya. Saya pernah, Pak, di bandara itu ada Pak Miing, kata satpam. Iya Pak, iya. Oh, tadi udah rombongan artis-artis ke Palembang tuh, Pak. Yeah. Artis-artis. Pelawaknya baru Bapak. Jadi lu nggak dianggap artis? Enggak, jangankan artis, dalam bahasa Indonesia disebut seniman, apalagi. Ada orang pernah menyebut saya budayawan. Budayawan marah. Budayawan marah. Emang si Miing pernah nulis apa? Pernah bikin puisi apa? Pernah bikin novel apa? Ukurannya di situ. Jadi budayawan itu harus ukurannya pada puisi, pada novel, pada mungkin naskah teater dan sebagainya. Jadi kalau arwah itu arwah gentaya kan? Diterima di atas enggak, di bawah udah nggak diterima lagi. Karena pelawak, kata Ilham Bintang juga tidak masuk dalam kategori profesi. Sebab profesi itu kan ada organisasinya, ada kode etiknya, ada kode. Sekarang udah ada dong, pasti. Iya, jadi. Tapi saya senang loh lihat Pak Helmi itu saya salah satu fansnya beliau. Walaupun kami sama-sama tahu proses awal kita berdua ini perjalanan, bahkan kita pernah kerja bareng dulu waktu mudanya. Berkali-kali. Berkali-kali. Akan tetapi yang saya maksud adalah sekarang dengan revolusi digital ini saya menjadi fans Pak Helmi. Kenapa? Begitu banyak, tidak perlu baca buku. Bukan berarti tidak usah baca buku. Arti tanpa baca buku pun kita mendapatkan asal nonton Helmi Yahya, sama juga kita itu dibacain buku di perpustakaan. Gue kemarin ada kakak kelas gue nih, pejabat dulu di pajak gitu, senior gua gitu. Ya, tiba-tiba manggil gua coach gitu. Dia udah pensiun sekarang. Udah Bang, gua jengah banget udah manggil gua coach. Enggak, lu coach gua sekarang. Tiap hari gua nonton konten lu gitu. Kalau gitu sih pengalaman sama, walaupun saya cuma lawak, ada juga manggil coach, cuma dipanjangin, kucing. Bukan coaching, tapi kucing. Oke, jadi untuk generasi milenial jadi ya. Waduh, dulu zamannya beliau gitu. Ingat RCTI di awal-awal ada bakso namanya. Top banget. 92. Ini dulu adalah grup komedi, grup lawak lah. Komedi itu sekarang. Grup lawak orang nyebutnya. Yang honornya paling tinggi. Belagu banget dulu. Pada saat itu. Karena dia punya kemampuan positioning sama negosiasi luar biasa. Benar dulu ya? Sampai membuat, buat Peter Gonta. Pak Peter masih direktur utamanya RCTI waktu itu. Ya. Sampai dia mukul meja begini, Miing, lu tuh bukan pelawak, lu tuh pedagang. Negosiasi kita sampai ngitung jumlah iklan. Dulu. Lu gila ya. Sampai Apollo itu datang ke kantor saya di tempat Apollo Ariliano itu. Yang orang Filipina itu datang ke kantor saya dan 2 kali datang. Saya nggak mau. Karena dulu saya diajarin Mas Kasino, lu jangan punya acara di TV yang rutin, bahan lu habis. Gitu loh. Nah, pola itulah yang saya pakai. Tapi ternyata pikir-pikir perlu juga nih untuk mengangkat si Bagitonya. Akhirnya jalanlah seperti itu. Padahal kita belum ada portofolio yang menghebohkan dalam pengertian rating ya. Betul. Tapi saya sudah berani bayar pasang harga. Oke. Saya juga nggak tahu. Nyasar-nyasar aja.
Dulu tuh perlu, belagu tuh perlu ya. Perlu. Positioning tuh kita Positioning. Iya. Ya. Tapi sebelum saya bahagia dan bangga banget berada di ruangan ini yang ada gambar Pak Helmy, ada award dan sebagainya. Karena setiap saat saya nonton ruangan ini, kapan gue ada di sini? Ya Allah, terima kasih banget. Jangan gitu. Bukan, ini dampaknya pasti nih ke channelnya Bang Ming punya cerita ini akan lumer juga. Tonton dong, keren. Gitu. Ini bagian kita dari menghargai seorang legend. Yeah. Dahlan Iskan bilang sama saya gitu. Jadi kalau untuk sukses di YouTube dan juga David Gadgetin tuh yang ahli nge-review gadget, itu anak Palembang. Itu dia bilang untuk sukses itu kita harus punya diferensiasi satu, nomor dua, udah harus punya mastery Bang Ming di luarnya. Baru pindah ke sini orang nyari, nggak bisa masuk atau sama dengan siapapun. Jadi Bang Ming udah punya itulah, punya sejarah panjang luar biasa. Tinggal bagaimana ngangkatnya aja. Doain Bang Ming punya cerita akan banyak sekali subscriber. Abis ini kita harus ngobrol yang bagaimana caranya Helmy Yahya Associate ini membuat manajemen kita bisa lebih baik. Jadi, saya bisa sharing banyak lah. Paling nggak Pak Helmy jadi coachnya, saya jadi kucingnya. Jadi kucingnya. Ya, kalau bicara tahun-tahun yang lalu yang diceritakan oleh Pak Helmy itu saya juga tidak menyangka. Cuman saya punya kesadaran karena saya punya pengalaman. Paling tidak mungkin saya pernah 6 tahun jadi kacungnya Warkop kan, jadi pesuruhnya Warkop. Saya tidak berani mengatakan itu manajer, tapi yang jelas saya di tugasnya dulu suruh nyari bahan kan. Nyari bahan. Gayanya mungkin scriptwriter karena kemana-mana saya nenteng. Kalau anak sekarang iPad mungkin atau dulu laptop. Mesin tik. Brother. Saya nggak bisa pisah sama brother, because because he is brother, because he is my brother. Ada milenial nggak tahu. Ada mesin tik mereknya brother. Brother. Jadi kemana-mana si my brother itu I tenteng. Mana-mana. Jadi kalau udah dapat informasi gini-gini ngetik, nanti sore briefing sama Warkop di mana di Medan di mana. Setelah kita. Jadi berangkat lebih dulu ya? Berangkat lebih dulu selalu. Jadi saya kemana-mana, ke pasar, kemana, cari informasi tentang apa itu Palembang, apa itu Medan, apa itu lokasi di mana Warkop akan muncul pada nanti malam. Nah, setelah mereka bangun sore jam 5 itu, saya siapkan briefing. Itu gue mau nanya tuh, waktu dulu kan Warkop itu ngelawak ya di Gelora Bumi Sriwijaya, itu bahannya tuh paling banget dan lucu banget dan di kaset itu Bing yang buat ya? Saya belum masuk. Tahun itu yang halo aja, maaf, terlambat. Itu masih ada ini. Nano. Saya setelah Nano, saya udah 3 sudah Warkop DKI. Jadi kurang lebih tahun 82 saya masuk di Warkop itu. Jadi, nah itu tugas saya diantaranya. Dan satu hal, pada saat itu mungkin rasanya artis atau orang yang merasa mampu memanage itu belum tergiur dengan artis. Dulu masih ada asisten, ibunya bawa baju anaknya, artis itu. Warkop juga demikian, saya juga bawa jasnya mereka. Dan kemana-mana selain my brother tadi, adalah setrikaan kecil itu. Gitu. Jadi kalau ke Papua nggak ada laundry di hotel, saya yang nyetrika Pak. Gitu. Jadi borongan gitu. Oh iya, jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa saya dulu kacungnya, saya pesuruhnya Warkop. Itu fakta gitu. Kemudian saya betul-betul tahu betul Mas Kasino almarhum vitaminnya apa yang harus diminum, saya siapkan. Pak Indro apa, Mas Dono apa, harus beli rokok buat Mas Indro karena beliau dulu perokok gitu. Itu saya menyiapkan itu. Tapi dari situlah penempaan seorang Miing yang kemudian menjadi seorang bintang komedi besar ya. Saya kira ya karena Allah berkehendak dan saya juga mau sabar. Bagito itu macannya festival Pak. Kalau festival nggak pernah kalah. Minimal 3 besar, lebih sering juara ke-1. Bahkan Ancol ketika bikin pun setelah kita 3-4 kali jadi juara, sudah tidak boleh, kita dilarang oleh Taman Impian di Ancol untuk ikut festival. Karena yang lain nggak menang kalau kita ada. Di RRI, di mana-mana pun. Gitu, sampai terakhirnya di Lomba Lawak Sri Mulat kan. Tapi kan piala kan nggak bisa dipakai makan. Nggak bisa digigit. Hanya piala-piala saja. Tapi kan kami harus bertiga, harus hidup berempat sama Yanto Stooni waktu itu. Nah otomatis pada saat itu ada tawaran dari Mas Kasino. Mau nggak lu bantuin gue? Kasino sudah sibuk dengan film sehingga mereka 3 kepala yang isinya sarjana itu tidak punya kesempatan lagi, tidak punya waktu untuk mencari bahan atau mengeksplor apapun. Otomatis butuh vendor, butuh supplier, butuh support dari orang lain yang memikirkan tentang hal-hal itu. Makanya saya dikasih honor, di alokasinya itu untuk apa? Untuk beli koran sebanyak-banyaknya, tiap hari baca koran. Tugasnya dibaca koran. Sampai satu ketika ditanya, saya masih dikontrakan Pak Helmy, kontrakan yang petak-petak gitu, yang
yang ketemunya lo lagi gitu, Ya. segaris gitu, yang pompanya depan rumah gitu, bisa ngalamin betul. Dragon lagi. Iya, Dragon, yang ditanya, mungkin pabriknya udah lupa pernah bikin apa enggak gitu ya. Ditanya sama Mas Kasino, lo punya TV nggak? Enggak. Jadi kalau ada acara, saya nonton di sebelahnya, yang ada TV-nya. Oke. Sampai ke rumah Indro, di Pak Indro itu, satpam dan pembantu nonton TV. Bro, gua minta TV lu. Buat apa, Kas? Buat si Dedi. Ngapain? Bagaimana dia mau nulis naskah buat kita, cari bahan buat kita, dia nonton Dunia Dalam Berita aja enggak? Dulu rujukannya Dunia Dalam Berita loh, Pak. Oke, udah. Jadi TV pembantunya Indro dikasihin ke saya untuk saya nonton TV, agar saya tahu berita. Bisa sampai kayak gitu, itu Warkop. Kemudian yang kedua, ketika saya pertama kali diajak manggung oleh Warkop di Hotel Borobudur mendampingi mereka. Oh ya? Tugas pertama tuh. Jadi pagi-pagi saya ngetik di garasi, terus disuruh masuk ke ruang tamu, bikin bahan gini dan lucu gitu. Dan lucu bahan-bahan dari saya itu, bahan-bahan festival saya kasih waktu itu. Ini figuran? No, saya nggak ikut main. Saya nulis. Pertama disertakan ke panggung, dalam pengertian mendampingi di belakang panggung untuk menyiapkan bahan. Saya pikir naik ke atas panggung, ke depan panggung. Bayangkan loh Pak, anak yang nganggur pada saat itu dengan hanya kaos oblongan dan sepatu teplek tanpa kaos kaki, dia bilang, Dad, kata Kasino, belum jadi miing tuh Pak. Warkop itu positioningnya, brandingnya udah kelas banget. Dan orang yang terlibat dengan gue pun paling tidak harus minimal sama lah. Lu punya batik nggak? Enggak. Punya sepatu kulit nggak? Enggak. Dengan segala kebaikannya. Jujur saya kalau ngomong kayak gini emosional Pak Helmi. Saya nggak pernah bisa menahan. Mas Kasino kebaikannya Warkop itu. Dia keluarkan sepatu. Dan saat itu adalah sepatu yang termahal. Branding saya baru tahu dari situ. Charles Jordan. Saat itu. Saya nggak ngerti merek apa itu. Yang kedua batik. Saya mau sebutkan namanya nggak apa-apa. Supaya ada ukuran. Prayudi dikasihin ke saya dengan agak gombrong sedikit. Mahal banget itu. Mahal banget. Saya didandanin oleh Mas Kasino agar mendampingi dia tidak kumuh. Pendamping Warkopnya. Bayangkan. Tidak memalukan. Tidak memalukan. Di situ adalah pelajaran pertama saya dari Warkop. Itu sekolah saya yang pertama. Jadi kalau bicara Warkop, kebaikan Warkop, saya tidak ada saya bisa bicara dengan Pak Helmi, bahkan Pak Helmi pun tidak mungkin mengundang saya kalau saya tanpa pernah bekerja dengan Warkop. Biasanya Warkop. Artinya apa? Ada transformasi dari ketiga sarjana tersebut. Cara berpikir, cara pandang, berperilaku, beretika dan sebagainya. Saya belajar betul dari situ. Yang saya alhamdulillah saya transfer ke Didin dan Unang. Jadilah Bagito memiliki positioning dan branding yang relatif walaupun tidak mungkin sama dengan Warkop, tapi paling tidak kita nggak norak-norak amat gitu loh. Nah dari situlah yang saya bilang itu perjalanan saya. Dan saya tidak bisa. Dan apa yang terjadi setelah saya top di Bagito di Baso, Mas Kasino ulang tahun, saya belikan sepatu. Boleh nyebut namanya, Ethan Eichner. Dan Mas Kasino yang menangis gantian dengan saya. Gitu. Kamu ikut nangis juga ya? Artinya cuma, dia peluk saya, Dan, gue gak butuh pemberian lu. Gue gak butuh balas jasa lu. Tapi gue bahagia banget, lu bisa seperti ini dan lu masih ingat gue. Dalam keadaan sudah sakit sebelum beliau wafat. Gitu. Itu jadi, kalau saya bicara tadi, Pak Helmi menggiring saya ke arah masa lalu, karir saya tidak mungkin saya bisa melepaskan dari Warkop DKI. Dono, Kasino, Indro, tidak mungkin. Karena mereka lah. Dan saya hafal betul ketiga karakter orang-orang tersebut. Karena 6 tahun saya dampingi. Istilahnya siang malam. Saya pulang dari rumah Pak Indro itu rata-rata jam 1, jam 2 pagi kok. Akhirnya lebih dekat dengan siapa? Semuanya dekat. Tapi kalau kedekatan dalam pengertian karena satu usia, yaitu dengan Mas Indro. Mas Indro itu, saya lebih tua 2 minggu lah. 1 tahun gitu. Hanya beliau Mei, saya April lahirnya. Nah, dengan Mas Dono, seniman dan wartawan. Berwawasan, berjejaring. Mas Kasino lebih pada strategi kehidupan, ekonomi dan sebagainya. Saya banyak diajarkan oleh gitu. Mas Indro, hobi atau cara pandang yang mungkin relatif Mas Indro juga kan lebih muda dari keduanya. Dia mentransfer dari Kasino dan Dono juga cara berpikir. Akhirnya dia bagikan pada saya pengalaman-pengalaman itu gitu. Nah, jadi kalau bicara saya, Miing sekarang, Bagito, itu tidak bisa dilepaskan dari situ, Pak. Nggak bisa. Hebat, Miing. Dan satu hal saya pikir, saya tidak perlu yang menceritakan tidak perlulah harus malu menceritakan tentang masa lalu. Dan itu adalah fakta sejarah. Ya, saya bahagia karena kita bagaimana membangun yang from nothing to be something-nya itu loh Pak gitu. Saya kira itu. Jadi dalam perjalanannya memang ada 2 grup lawak yang luar biasa. Dua-duanya trio. Walaupun asalnya berempat ya.
Iya, Karena dengan dulu Yanto Warkop Sokoni. pun dulu ada Nanu, Iya, dan betul. kemudian Bagito pun ada Yanto Yanto Stokonyu. Sokoni. Ya, jadi akhirnya mereka trio dan dua-duanya melakukan mencapai pencapaian yang berbeda tapi sama hebatnya. Kalau kita ngomong film, kita harus paham Warkop jauh lebih hebat dari Bagito. Persis. Ya, tapi kalau ngomong TV, waduh. Iya. Ya, Mas Kasino pernah menyampaikan ketika beliau sakit, saya menengoknya setelah operasi dulu. ya. Dia peluk saya karena dekat-dekat. Jadi sadar pertama itu ada saya di depan beliau di Advent, Rumah Sakit Advent Bandung. Ya. Setelah di kepalanya dioperasi, Operasi. di bedah itu. Dengar suara saya dengan Mbak Mika waktu itu istrinya. Dad, itu lu ya? Oh iya Mas, sini. Dia peluk. Lu adik gue sejati. Gue ikhlas. Biarkan Warkop jadi raja film. Dan lu sekarang gue dengar, gue lihat. Lu jadi raja televisi. Sampai kamu kayak gitu. Pernah gitu. Terucap oleh Mas Kasino waktu itu. Jadi secara petua, kedekatan, mungkin yang rajin ngasih nasihat tuh Mas Kasino. Mas Kasino. Ya. Kalau Mas Dono itu lebih cuek orangnya. Gimana kamu Dad? Seniman betul. Jadi kalaupun kita tidur bareng di sebuah hotel, kalau kita manggung, jam 6 pagi itu udah nggak ada di kamar Mas Dono. Udah bawa kamera kemana-mana, ngider. Baru bangun Mas Kasino, Mas Indro. Dan Bagito mah dulu so hebat banget. Kita satu orang satu kamar. Kalau Warkop satu kamar 2 orang. Ya. Dan tidak pernah minta bisnis gitu. Ya. Pesawat enggak. Itu Warkop. Kalau saya melihat mungkin karena Dedi pernah menjadi, saya menyebutnya, kalau dia boleh menyebutnya kacung pembantu. Saya melihatnya dia adalah orang yang memanage Warkop DKI ya. Tapi Dedi paham dengan ilmu branding, paham dengan ilmu promosi. Dan dia ini pedagang, bukan pelawak. Kata Peter Gonta. Tiba-tiba dia menulis buku, tiba-tiba dia tiga-tiganya beli BMW ya. Enggak beli. Kan dikasih sama RCTI. Gila tuh, tiga-tiganya Bang. Dan itu boleh nggak? Pelawak punya BMW satu-satu tuh. Boleh nggak cerita kenakalannya? Kenapa kita punya BMW? Jadi satu ketika Lu ngakalin RCTI? Maaf Andi Rali, udah Andi Rali Siregar. Jadi bukan yang sekarang. Boleh dong nakal. Boleh. Karena gini, pertama saya nggak sekolah Pak. Artinya tidak punya bargaining position seperti Pak Helmi yang STM. sekolahnya luar negeri, ya kan? Akuntan pula gitu loh. Yang ilmunya susah. Saya kalau lihat angka langsung mual. Ya, bakat orang beda-beda. Jadi ketika kita tidak punya bargaining position, kemudian ratingnya paling bagus. Iya. Paling bagus. Top 5 acara. Jadi buat anak-anak muda, guys, Bagito Show itu dulu adalah salah satu acara yang mengalahkan ratingnya MacGyver. Dulu gue ingat nih. Ceritain dong, MacGyver. Top 5 acara RCTI di awal itu, Bakso, MacGyver, Taktik Bom, seputar Indonesia ya. Seputar Indonesia sama Taktik Bom itu punya Pak Helmi Yahya dan pembawa acaranya namanya Dede Yusuf sekarang jadi pimpinan ketua komisi. Ya, dan satu lagi ganti-berganti lah. Kadang-kadang ada Vandanu ya gitu-gitu. Coba-coba itu. Betul. Vandanu belakangan. Sidul belakangan. Sidul jauh di bawahnya gitu. Jadi kita setahun begitu lihat bagus gitu ya, iklannya udah marah-marah orang. Kenapa marah? Oh, ada satu lagi Katy Bond. Oh, Katy Bond ya. Quiz ini ya. Oke. Terus dan itu si Bagito udah dimarah-marahin orang karena iklan. Bukan urusan saya, urusan TV itu. Kita lagi asik nonton, masuk iklan gitu. Iklan udah terlalu banyak dan saya lihat dengar dari orang keuangan, alhamdulillah tahun ini untung gitu. Minta mobil. Otak ngakalnya jalan. Kalau Pak Helmi kan nggak usah ngomong ngakal-ngakalin gitu. Bargaining positionnya sudah memadai untuk orang membayar mahal Anda. Kalau kita kan namanya pelawak, bukan seniman, bukan artis gitu. Terus ngadeplah sama Andi Rali karena harus perpanjang kontrak. Bang, kita nggak perpanjang dulu. Kenapa lu? Kan gitu orangnya, orang agresif orangnya. Kenapa lu? Lu lagi ngetop, lu jangan. Gua kemana aja, gua golf kemana aja, diselamin orang kenapa? Acara lu bagus, itu Bagito itu keren. Gitu dia cerita. Kalau kalau Bagito keren, dia salah sebetulnya. Lu gimana sih, parah lu gitu kan. Jadi kita dia bilang begitu. Ya kalau kita ngetop, masa sih kita ngetop? Aduh, lu ngerasa nggak diminta foto disalamin orang? Iya sih, gue yang bukan pemain, gue cuma direktur utamanya RCTI, disalamin orang di tempat golf kemana-mana. Hebat, lu bikin acara hebat banget, lu top semua orang sepi jalanan karena nonton Bagito kan gitu dulu.
Ya kalau hebat kita masa kita naik mobil Jepang begitu. Kena deh. Masuk tuh barang. Lu mobil apa? Mau mobil apa? Lu mobil apa gitu. Kebetulan Pak tahun 94 setelah 2 tahun itu 94 itu ada BMW E36 yang 2000 cc pertama. 318. No, 320 saya. Oh gitu. 318 kan 92 kalau nggak salah. Okay. Itu 94 Pak. Itu yang pertama 320 tuh. Itu harganya saat itu 130 dengan dolar 1.600. Kalau Sekarang miliaran lah ya. mungkin ya saya nggak tahu itu. Gitu. Rumah apa ini? Udah gitu. Ya, itu ada yang baru. Saya sebutkan tadi yang tadi merek tadi itu. Oh iya, lu pesen gitu. Baik banget. Oh, oke. Tapi lu lanjut ya. Jangan berhenti. Kita minta istirahat 6 bulan. Lu lanjut. Siap bos. Telepon Ridwan dong. Mudah-mudahan Ridwan masih hidup. Ridwan Prambos dulu. Oh iya, Ridwan Prambos. Jadi marketingnya BMW. Oke. Warna apa? Saya merah. Kan dari dulu saya senang merah. Wah, sebelum masuk PDI saya udah senang merah. Dulu. Unang kuning. Didin biru. Kita lagi syuting, datang 3 udah langsung. Oh, rame dari situ. Jadi mudah-mudahan mungkin kalau ada pelawak saat itu naik BMW kita salah satunya. Kalau belum ada mungkin kita yang pertama kali. Karena nakal aja. Karena Peter Gonta pun kesel. Ada pin pedagang. Jadi saya pikir kan saya nggak sekolah, nggak punya ilmu apa-apa yang menjadi bargaining position kita untuk bisa bargaining sama orang kan. Ya udah kata Pak Helmi lagi top belagu aja lu. Asal belagunya jangan sama masyarakat gitu. Sama yang punya hubungan sama kita kerja gitu loh. Ya alhamdulillah kita menikmati lah Pak. Saya pakai hampir 9 tahun kalau nggak salah itu. Jadi menikmati dari perjalanan dan dari perjuangan itu. Bahkan satu ketika setelah dioperasi Mas Kasino, saya jemput karena ada kerabat yang ibunya kerabat kita Malik Syafi'i, ibunya meninggal waktu itu. Mas Malik ya. Kita saya telepon Mas Kasino, mau ke sana nggak? Oh, saya nggak ada supir tapi lihat malam. Saya jemput dan dia menangis di dalam mobil itu karena dia baru lihat tuh, lu hebat. Itu Mas Kasino. Orangnya apa ya? Mudah untuk empati dan sebagainya gitu. Mas Kasino itu agak sensitif gitu loh. Hal-hal kayak gitu tuh. Gampang tersentuh ya. Bukan apa-apa karena dia tahu gembelnya saya, Pak. Kalau cerita panjangnya, Pak, Mas Kasino adalah orang yang menyelamatkan perut saya untuk makan hari itu dengan uang 10.000. Saya itu dulu ngelawak kalau ada yang ngajak. Saya punya sahabat namanya Doni Johannes, pemain band. Lihat lu di mana? Di sini. Lu ada kerjaan nggak? Nggak ada. Lu ikut bantuin gue ngangkatin gitar, Pak. Ngangkatin alat-alat musiknya dia. Lalu saya dapat makan dari dia, dapat uang dari Doni, dari sahabat saya. Kebetulan acaranya di Kuningan, warkop pelawaknya. Dari situ saya jujur saya minta makasih, saya belum makan. Dikasih sama dia. Lu kerja apa sekarang? Lu kan pelawak, lu kan gue baca sering jadi juara. Lu bisa bantu gue dari situ, Pak. Jadi uang selembar 10.000 pada saat itu yang menyelamatkan perut saya untuk bisa makan. Gila ya. Top. Itulah perjalanan yang mesti saya lalui gitu. Kalau idola pelawak siapa ini? Dulu belum mengenal warkop, kelompok lawak ya, Quartet S. Quartet S. Setelah itu warkop belakangan. Quartet S yang Jalal ya? Bukan, Quartet S itu anak-anak Semalam. ITS. Yang cerdas juga ya? Mas Jati Kusumo, Mas Bambang, Mas Joko itu dasar. Ya. Mereka dari mahasiswa. Di mana mereka ya? Di Malang. Lucu banget itu. Ya, itu bukan itu main. kayak warkop juga ya alirannya ya, cerdas. Persis. Dia lebih kontennya itu materinya lebih pada analisis. Bisa dia menganalisa tentang Firaun, lucunya bukan main. Dikaitkan dengan kekinian. Tahu. Jadi sebetulnya apa peristiwa yang sekarang ada ini dalam konteks sosial masyarakat Indonesia itu sudah dibaca tahun 80-an oleh Quartet S gitu. Dahsyat itu. Kebetulan Mas Jati kan dalang juga selain dosen ya. Jadi mereka Mas Jati Kusumo insya Allah masih ada. Mas Bambang, Mas Joko, Mas siapa lagi satu, ada 4 orang gitu. Saya ketukar yang Jalal itu Quartet apa ya? Itu Surya Group. Surya itu Group. pelawak biasa. Itu genrenya genre Sri Mulat. Ini Harry Koko, Jalal, Esther, sama kemudian bukan. di Jakarta ya. Satu Satu lagi jadi lupa saya. ada Karjo ACDC dan sebagainya. Tapi itu bukan itu. Jadi kalau ke Surya Group itu Harry Koko, Jalal, Esther, Susi Sunario. Susi Sunario yang jadi Bansi. Tante Sun. Tante Sun. Oke.
Kalau Tante Sun Karjo SDC. Oh, Karjo SDC lagi ya? Dia sendiri. Susi Sunaryo. Lupa. Yang ini kita ini aja minta maaf ya. Lihat ya bahwa di setiap grup-grup itu yang dipanggil oleh Tuhan itu yang paling lucu loh selalu urutan. Wah, untuk saya nggak begitu lucu. Ya, makanya hati-hati loh. Kalau dibagi kita rata-rata air aja gitu. Ya, lo lihat, saya sih orangnya ikhlas, mau undang duluan. Kita bahas itu dulu lah. Ya, kalau lu tuh doa lu panjang lah gitu. Iya, saya. Gua nggak dakutin lu tapi. Oh gitu ya? Oh iya, perhatiin aja. Itu analisa ya? Bukan bisa fakta. Fakta ya? Iya. Oh gitu. Lu dia warkop. Warkop tuh. Kalau warkop sih lucu banget sih, Bang. Ya tapi kan urutannya. Kalau bagi itu kan nggak lucu-lucu amat, menurut saya mungkin agak lambat lah. Lu lihat apa baju ses? Mau Pak Helmi mau duluan. Ya udah gak bahas itu. Iya, mau Pak Helmi duluan juga nggak apa-apa sih. Tapi jangan. Orang masih butuh kepalanya. Selalu gitu ya. Lu lihat Bagio CS yang dipanggil lu Bagio loh. Saya nggak perhatiin ya, Monin. Semua. Mau yang tadi lu Surya Group, Jalal dulu. Iya betul, Jalal dulu. Karena mungkin pola hidupnya kegendutan kan itu. Iya enggak. Saya kalau kita semua ntar gitu tuh. Jadi jangan lucu-lucu banget pasti dia. Iya, saya merenung deh. Mungkin di atas perlu pelawak kali ya. Iya, untung saya kan udah 14 tahun nggak lucu, jadi mungkin agak tertunda lagi. Kalau kemarin setelah 14 tahun itu masih lucu sampai sekarang gitu kayak yang lain. Wah, agak deg-degan juga nih. Aduh, gue tuh shock. Gue kehilangan Taufik Sapalas, adik gue gitu. Taufik Sapalas itu asisten Bagito pertama. Iya, gue tahu. Makanya gue sebut dia. Sama Abdel ya pernah ya? Abdel pernah. Dia cerita aja. Abdel. Jadi dia nggak tahu kalau dia putar. Abdel lu jangkrik lo, bohongin gue lo bilang 2 tahun. Dia ke Singapura pun dia pakai. Bukan pakai bawa. Kalau dia ketangkap kan kita juga kena, Pak. Aduh, baru cerita kemarin di channel saya. Aduh, bener-bener tahu. Yang penting sekarang udah hitam dia. Tapi bukan, paling nggak saya bahagia teman-teman saya yang pernah bareng sama saya, mereka jauh lebih hebat dari saya itu aja. Jadi kita sekarang di usia segini ikhlas-ikhlas dan senang-senang aja. Saya melihat Pak Helmi pernah bareng kita ke Bandung ke Telkom, lalu ketemu Pak Aguan untuk rebranding Timor waktu itu. Karena saya nggak ngerti apa-apa, yang punya ilmunya Pak Helmi, saya ajak Pak Helminya gitu. Jadi kita pernah, dan itu sebuah step yang harus kita lalui. Ya. Itu aja. Bukan siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih dulu. Kalau saya sih nggak kayak gitu. Bayangin loh, waktu itu gue masih nobody gitu. Jarang orang ngelihat gue bisa apa gitu. Dan Miing, sebuah nama besar gitu, ngajak gue untuk tampil di Telkom. Wah, keren banget ya. Itu siapa asisten yang ngurus Dedi? Siapa namanya? Andri. Ada satu lagi yang ikel-ikel gitu. Dia dulu tuh yang ngurusin. Iya betul. Ya, saya juga udah lupa. Tapi paling enggak untuk buat teman-teman semuanya yang nonton channelnya Mas Helmi. Saya merasa bahwa pertama selalu saya ngomong kepada orang lain. Saya ini kalau misalnya ada pun salah, memang saya tidak berpendidikan, tidak punya portofolio pendidikan atau akademik yang seperti Mas Helmi jenjangnya lalui gitu. Saya hanya punya akal begini. Bagaimana caranya jualan kepada orang lain yang membutuhkan kapasitas di luar kita? Saya ambil Anda, gitu. Saya beli ini. Lalu dia jago banget. Kenapa? Mengelola Bagito harus berjualan. Saya belajar dari Hermawan Kartajaya. Saya muridnya dia. Saya berteman dengan Profesor Renal Kasali. Saya berteman dengan Gede Prama, dengan Tung Desem. Itu lama masalah. Dengan James Gui, temannya Pak Helmi. Boleh tanya James. Itu juga teman saya lama dalam dunia seminar itu. Bahkan dulu mungkin saya pernah dijuluki sebagai market leadernya moderator. Saya bisa menjadi moderator lebih mahal daripada narasumber kendatiipun profesor gitu saat itu. Jadi itulah yang bisa saya lakukan gitu. Tapi sekarang kalau lihat anak-anak muda sekarang, wah kita harus berguru sama anak-anak muda sekarang. Walaupun anak muda sekarang mungkin tidak tahu sejarah. Terus, Bang Ming, periode SK itu ada di mana ya? Saya SK itu periode awal. Jadi gini, bersamaan dengan saya jadi stafnya Warkop, bersamaan itu pula namanya mungkin pernah mendengar Temi Lesanpura. Temi Lesanpura adalah konsultan dari radio seluruh Indonesia dan dia guru radio dan termasuk Prambors ya. Prambors termasuk yang mendirikan, dan beliau almarhum ini adalah bidan yang melahirkannya Warkop Prambors pada saat itu, memberikan ruang siaran bagi anak-anak mahasiswa UI itu. Nah kemudian saya sempat juga tahun 7980 itu siaran di Prambors dulu. Ketika Warkop sudah ke film, kita siaran. Lalu kita diambil oleh Temi ke saya dulu siaran di radio SK. Namanya Cerita Kota. Cerita Kota itu membaca pos kota tentang keseharian live dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian nggak lama Didin itu pegawai negeri, Pak.
Didin itu di Mahkamah Agung sudah PNS. Hmm. Tiap jam 10 pagi duduk di luar kaca itu saya lihat si Didin kok ada ngapain? Lu kenapa nggak kerja? Gua nggak betah deh di sana. Rupanya passionnya juga sama dengan kakaknya. Karena kami dulu pemain reog, pemain calung, pemain hiburan di Karang Taruna, di sekolah gitu kan, lomba lawak dan sebagainya. Dia, gua nggak. Ya kalau gitu lu berhenti aja. Saya nyuruh berhenti lo. Orang kata bapak saya, orang lain masuk PNS itu berani nyogok atau nyuap ya. Untuk Zaman itu. Lu sudah jadi malah keluar. Mau jadi apa? Ayah saya murka lah. Karena bapaknya kan kita makannya dari beras pembagian dulunya kan. Bapaknya PNS kan, ibunya PNS gitu. Tabu lah nggak jadi PNS, semua PNS. Saya kan sempat di DKI juga, saya juga pergi gitu. Nah, lu mau siaran, akhirnya siaran. Akhirnya Bagito dibawa ke situ sama saya berempat. Unang kenal di mana? Unang itu ada kelasnya Didin di sekolah. SMA. Oke. Jadi Yanto Onyu, ada kelasnya Didin kelas 3, Yanto kelas 2, Unang kelas 1. Oke. Nah, mereka bikin lomba lawak di SMA 23 di Tomang itu, jurinya saya. Saya lihat Unang ada potensi, saya ambil. Lomba lawak membutuhkan 4 orang, lengkaplah itu. Dan kita juara lomba lawak Sri Mulat dari 165 grup itu, juaranya Bagito. Posisi saat itu kami sudah 4 kali dites di TVRI dan nggak lulus. Nggak lulus 4 kali. Siapa yang ngetes waktu itu? Chris Patikawa. Oke. Juhairawadi. Semuanya udah pergi. Bruri bertetelepta. Betul kan orang-orang macannya TVRI waktu itu Wow. yang menentukan. Saya nggak lulus, yang lulus Doyok lah, yang afiliasinya kepada Edison. Nah, sementara kita harus masuk Golkar kan nggak mau waktu itu. Jadi kita pengen sendiri aja gitu. Nah, udah gitu masuk lomba lawak Sri Mulat ditulis oleh Kompas karena kita juaranya. Yang lulus masih hidup sekarang Mas Efix Mulyadi. Yang nulis. Di situ Bagito Group juara lomba lawak Sri Mulat, kelompok lawak muda masa depan. Dibaca oleh Kak Joko Sutrisno, kepala Bapersi, Pak Helmi tahu ya? Ini kalian? Iya Pak. Pernah ke TVRI? Pernah tes Pak. Terus lulus? Enggak. Berapa kali? 4 kali. Dia ketawa. Masa 4 kali lulus? Iya Pak, nggak lulus gitu. Karena saat itu juga politik bermain. Sudah di TVRI sudah ada politik itu. Gitu. Jadi soal ini afiliasi orang kemana? Gitu. Nah, sementara kita nggak ngerti politik, masih hijau, masih anak hutan lah istilahnya. Akhirnya dicoba diproduksi. Kalau lucu kami siarin ya, disiarin. Kita nggak nonton, orang nggak punya TV. Kata tetangga-tetangga yang punya TV, tadi ada deh, dia ada. Gitu loh, senyum sejenak sore jam 5, Pak. Dari situ rutin senyum sejenak. Jadi langganannya TVRI. Entah itu Aneka Karya Nusantara, kecuali yang Safari. Safari nggak? Safari, itu teritorinya Edison. Gitu. Sama akhirnya naik pangkat. Hankam namanya, Kamera Ria. Frans Hasibuan. Persis. Nah, di acara itu kami sempat di-ban selama 2 tahun nggak boleh. Karena salah ngomong. Bukan tersinggung pemerintahnya waktu itu. Kita memerankan Hansip. Hansip, Didin jadi Hansip, saya jadi RT, Unang jadi maling. Waktu itu kalau nggak salah Hansip itu masih di bawah Kementerian Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri dulu itu. Jadi pemerintah lah. Kita soalnya simbolik satir. Jadi Bagito memang nakal udah dari awal. Ada ada kritisnya gitu. Ketika Unang jadi Hansip maling jadi mau nyogok Didin. Kata Didin, kalau kamu berani nyogok, kamu maling, saya harus lapor pada polisi gitu loh. Kalau kamu nyogok, kamu sudah melanggar 3 hal nih. Pertama, saya sebagai aparatur. Jadi dia mensimbolikan kepada aparatur negara si Hansip ini. Itu melanggar sumpah jabatan saya. Kata Hansip itu. Belagu banget Hansipnya tuh. Panggilannya Om Hans. Yang kedua, haram hukumnya menurut agama. Yang ketiga, saya buka amplopnya. Ini teman gue berapa? Ini kurang nih. Dari situlah mulai Menteri Dalam Negeri tidak berkenan. Kabarnya telepon Pak Harmoko telepon Dirjen RTF-nya, Pak Alex Lea waktu itu. Baru sampai ke bawah. Dan kami vonis tanpa pengadilan. Gitu loh. 2 tahun nggak boleh tampil di TVRI. Tapi dalam 1 tahun lebih, dalam keadaan kesepian, kami cuma ngamen di Ancol, di night club. Ngamen ngecer lah Pak, ngamen menjajakan. Kalau Ebit bilang, dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama gitu, mau foto Pak Helmi, foto Bagito bertiga, Pak kami ini pelawak, sampai kayak gitu Pak. Gitu. Malam jam 1:30 pagi manggung di tengah orang mabok, Pak Helmi bayangkan dong orang mabok di night club. Ya, kita coba. Akhirnya kemudian Pak Frans Hasibuan mencari kita, beliau kan Kamera Ria kan dari Hankam. Nah, cari Bagito, sementara begitu dibawa ke TVRI, Bagito oleh Kamera Ria itu dibalik. Ada catatan, memang Bagito lagi di-ban, lagi nggak boleh lah gitu. Kenapa? Kami membutuhkan Bagito karena Bagito salah satunya kelompok lawak mungkin menurut pandangan mereka yang bisa menyampaikan substansi materi pesan pemerintah dalam Hankam
tapi juga tetap menghibur. Kan ketika pelawak dikasih pesan biasanya jadi pidato. Gitu. Nah, Bagito dipilih. Nggak bisa, Pak. Kebetulan Pak Ishadi baru dimutasi dari Jogja ke pusat. Direktur TVRI. Pak Ishadi, ya mudah-mudahan Pak Ishadi sehat-sehat selalu, karena bagaimanapun jasanya buat Bagito sangat besar. Itu Pak Ishadi kan seorang yang demokratis banget dan moderat gitu ya. Dan visioner. Visioner. Dan Pak Ishadi udah tahu Bagito kiprahnya. Kenapa nih orang nggak boleh masuk? Kenapa alasannya? Masa kesalahan kayak gini nih? Akhirnya saya bertanggung jawab. Bagito ambil. Diambil kamera Rio. Tambah naik, Pak. Sampai bertemu dengan namanya Apollo Apriliano di tahun 92. Gitu. Langsung lah dengan RCTI itu. Sampai terakhir RCTI ketika tinggal 1 bulan lagi, bulan Juni, saya ingat Juli habis, Alex Kumara panggil saya. Dad, lu sabar dulu ya, ini kita ada, kan 98 udah mulai goyang, udah Pak Harto turun, dolar mulai, dia nggak berani untuk terus, minta 1 bulan udah PHK segala macam, akhirnya kita putus. Tidak dilanjutkan, karena sudah kemampuan RCTI pada saat itu tidak mungkin melanjutkan kontrak yang begitu mahal. 2 minggu nganggur. Pak Santoso, temannya Pak Helmi, telepon saya. Indosiar. Dan lu ini ya, udah nggak, iya dong. Lu mau nggak biar BCA? Biar BCA lagi sempoyongan juga, Mas Gus Senratwo kalau nggak salah pernah. Kalau nggak salah Pak Tantowi juga pernah ya. Enggak kali. Ada di Yusuf atau siapa gitu. Dimintalah kita di situ. Alhamdulillah 8 tahun di situ. Sampai terakhir urusan sama Gus Dur itu. Lu sih. Jadi pernah digeruduk buzzer gitu. Mau dibakar. Indosiar mau dibakar. Ya itu masa lalu lah. Mungkin saya hanya berpikir seperti Pak Helmi juga gitu. Lompatan kita sebagai seniman, imajinasinya itu lebih dulu daripada kultur orang gitu. Jadi mungkin kultur dan paradigma itu yang terlambat untuk bisa mengikuti lompatan-lompatan pemikiran berkeseniannya kita gitu loh, Pak. Betul ya? Mudah-mudahan saya nggak salah gitu ngomong. Luar biasa. Yang kasih nama Ming itu siapa? Yang ngasih nama Bagito itu Om Kris Biantoro. Oh, Kris Biantoro? Ya. Bagiroto? Ya, tahun 78, Didin dan Unang yang daftar. Saya kan masih lagi sekolah atau lagi kegiatan pokoknya. Saya tuh drafter dulunya, Pak, kerjanya. Juru gambar arsitek. Didin yang daftar dengan Yanto. Dari sekolah langsung, mereka masih pakai seragam. Ya, ketua panitia Om Kris, almarhum. Kalian grup lawaknya apa? Mencatat. Gitu. Kami belum punya nama, Om, baru mau daftar ini, baru ngumpulin teman. Kok kamu nekat banget? Iya. Yaudah, tak kasih nama ya, Bagiroto ya. Bagito. Itu loh. Jadi. Nah, ketika tahun 85 Bagito juara lomba lawak Sri Mulat dan sudah masuk televisi, dianggapnya kan naik turun lah gitu. Nah, semua orang kan pasti ada karir itu naik turun. Kemudian Yanto, karena kita setiap bulan dapat kesempatan dari Sri Mulat untuk jadi bintang tamu, Yanto Stoonju banyak dipuji orang. Klop dengan Sri Mulat mainnya. Kan dia bisa fisik lentur badannya dibanding saya gitu. Saya kan verbal. Kalau Yanto kan badan, fisik. Rupanya dia banyak dipuji orang, agak lupa. Tergoda. Dan dia pikir bahwa kita kan saat itu Yanto udah nikah. Gua kan udah punya keluarga, lu kan belum gini. Ya gimana ya? Gua minta pamit deh dari Bagito. Gua harus maju gitu. Dan dengan harapan dengan Sri Mulat itu maju dia. Masuklah Sri Mulat, kita ditinggalkan. Nangis kita bertiga tuh. Aduh, gimana caranya? Dari situ jadi Miing. Saya berpikir jadi Dedi selalu jadi komandan. Jadi pengatur laku gini. Ini Didin, Unang, bukan sih, mohon maaf ya. Saya merasa memiliki kecerdasan lebih dari yang dua. Tapi faktanya saya selalu menjadi lokomotif bagi mereka gitu. Gue mesti ambil alih nih gitu pikiran. Oke. Kita kan punya siaran radio. Opor ayam, obrolan pos ronda anak muda yang ambisi. Yang di Suara Kejayaan ya? Suara Kejayaan. Saya jadi tukang sayur perannya. Harus turun, Pak. Kalau nggak turun, nggak lucu nih. Gitu. Itu di situ? Di situ. Jadi itu pun tidak direncanakan. Ditanya, Abah Didin, Hansip. Bang, Abang tiap hari jualan kemari ke komplek kita, tapi kita nggak pernah tahu namanya. Itu nggak ke Mbak Bibo, Pak. Allah memberikan kecerdasan pada saya saat itu. Itu momen tertentu yang menentukan hidup saya gitu loh. Gue bilang kalau gue orang Betawi namanya Mamat, Udin biasa banget gitu. Miing, itu asal tek jadi duit, Pak. Subhanallah. Itu betul-betul kejadian itu. Itu nggak sengaja itu. Iya, Jadi cuman kita udah ngomong kayak gitu. Polilis mana itu gitu.
ini saya ditegur, kan harus laporan keuangan pada ibunda, gitu kan. So, Pak Helmi enggak, saya pakai bahasa Melayu tinggi dulu. Kepadanya ibunda jangan berjanji dan kayak gitu-gitu loh, bahasa Indonesia tinggi lah gitu. Zaman dulu Jadi ini adapun saya akan menghadap karena ibunda memerintahkan, begitu loh. Itu meeting tuh dulu gitu. Jadi dan sampai ke sekolah pun saya ngomong kayak gitu dan teman-teman sekolah tuh ketawa gitu. Nah, udah gitu, Polilis kemana aja tuh? Emang kenapa, Ing? Itu orang ngutang kangkung udah 4 semester kagak bayar. Nah, tweet, pager bunyi. Bentar. Pager zaman dulu itu adalah barang mewah. Tertentu artis juga yang pakai pager. Tukang sayur punya pager. Pager saat itu. WA lah kalau sekarang mungkin gitu ya. Oke. 3 ikat kangkung, sebelah nangka. Oke. Sama nanas. Oke. Jalan Solo Menteng. Bentar ya, ada pesanan. Wah, itu kita pertama yang menemukan kayak gitu-gitu loh. Gila saat itu ya, bahwa kita memberikan warna dalam dunia lawak itu. Lalu Miing, materi saya masih ingat tuh yang membuat si Bagito naik itu. Begitu, kita lagi memotong kangkung tuh Pak Hermi di kebon. Tiba-tiba nemu bola golf. Saat itu Orde Baru kan lagi bangun-bangun lapangan golf dan mohon maaf ya dulu orang merasa seenaknya, pokoknya dijual nggak dijual dibeli gitu. Itu tanah untuk lapangan golf gitu zaman dulu tuh. Ini bola kayak orang di TV, ini main golf, taruh situ. Jalan lagi. Lebih dari 3 bola. Waduh, lebih 3 bola. Waduh, kalau bola ginian udah sampai kemari, bon gua habis di besok. Gitu. Itu kan satirnya gitu kan. Dan orang nangkep, wah ini anak nakal gitu. Dan kita bahagianya itu, bahagia bukan ini ya. Senangnya apa? Punya keberanian saat itu, di mana ketika orang merasa takut di zaman represif, zaman otoritarianisme gitu, kita mengkritik kekuasaan di televisi punya anaknya yang penguasa gitu loh. Itu kan, itu agak beda gitu. Maka lahirlah di situ mungkin Iwan Fals gitu kan, Riantiarno, lalu kalau melawaknya Bagito yang berani untuk kadang-kadang juga mungkin menjengkelkan orang. Dan dari riset market kita Pak Helmi, jelas pegawai negeri itu 0, sekian persen yang memanggil Bagito karena dia ketakutan. Takut karena misalnya dinas ini manggil tiba-tiba ngeritik pemerintah, kan dia pemerintah. Jadi sama sekali. Akhirnya kita punya resume dari market yang ada menjadi kliennya Bagito itu. Pertama, 10 telepon 9 jadi. Artinya mereka udah tahu pricing policy-nya kita. Harga kita udah tahu dia. Yang kedua, itu banking. Industrinya banking. Ketiga baru industri yang lain kayak elektronik, mobil dan sebagainya. Itu udah market. Jadi Bagito sudah tidak lagi main di anak SMA yang dulunya jadi langganan anak SMA perpisahan, mahasiswa inaugurasi atau apa gitu. Begitu kebijakannya flat, satu harga untuk semua, berarti jadi seleksi pasar juga ternyata. Gitu. Nah, disitulah Bagito positioning. Jadi kalau orang ditanya Bagito pada saat itu loh ya, pada saat itu bukan sekarang. Pertama pasti mahal. Karena RCTI di media kan ngumumin juga. Kita dibayar 3,6 miliar dengan dolar 1.600 waktu itu. Dalam setahun. Saat itu kan Pak. Udah gitu dilengkapi udah kemana-mana kita naik BMW gitu. Wih, wow udah. Kalau toko sepatu aja pintu dibukain gitu kan. Sekali beli 2, gengsi. Ya itulah zaman yang pernah saya lalui. Gitu. Habis itu Bagito keluar. Penyebabnya Bagito bubar. Penyebabnya apa sih? Sebetulnya secara kelompok bubar sih enggak. Cuma mencoba untuk jalan mencari jalan sendiri-sendiri. Pertama bisa dari faktor kejenuhan kreatif juga. Karena kita terlalu lama di televisi dan itu weekly aja udah capek loh. Apalagi saya nggak kebayang kalau ada orang ngelawak apa namanya? Kalau setiap hari itu streaming. Streaming. Saya nggak bicara merendahkan mutu ya, tapi saya nggak kepikir bagaimana caranya setiap hari harus melucu dengan sesuatu yang bisa didapat oleh orang. Dalam konteks values misalnya gitu. Ini agak susah nih. Seminggu aja kita udah kerepotan gitu. Dan Pak Helmi mungkin tahu gitu. Kalau nonton Bagito sama juga baca koran kan dulu tuh. Karena rujukannya adalah harian dan dunia dalam berita waktu itu. Jadi orang ketika kita ngangkat sama dengan isu yang berkembang di masyarakat gitu loh dulu itu. Sangat up to date. Saya dapat inspirasi dari Mas Willy almarhum, Mas Rendra. Kata Rendra, untuk apa kamu berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Otomatis Bagito punya kesadaran untuk menjadi reflektor. Memantulkan apa yang terjadi secara empirik peristiwa itu. Dan Bagito menjadi reflektor, memantulkan itu juga kepada masyarakat. Atau mungkin teori lainnya, bahwa Bagito harus menjadi katarsis. Menjadi ventilasi di kepengapan lubang. Ketika orang nonton Bagito ketawa, orang. Padahal dia anaknya belum bayar SPP loh.
Tapi sudah menjadi katarsis. Iya, iya. Jadi lumayan. Ventilasi kan. Ternyata orang belum bayar listrik, tapi dia nonton kita ketawa dulu lah itu. Atau ketika kita mengkritisi pemerintahan, mereka merasa kita jadi representasi dari problem mereka gitu. Yeah. Walaupun kita sendiri tidak ngasih solusi. Gitu. Itu aja. Jadi mungkin begitu tadi dikenal selalu dulu ya itu mahal. Kok Pak mahal amat? Saya bilang nggak mahal Pak, itu tinggi. Kalau Bapak mahal itu beli mobil Kijang, harga Mercy itu mahal. Tapi kalau beli Mercy itu tinggi. Betul kan ya? Jadi Bapak Mercy, ya saya harus berani mengatakan, ya untuk mencapai positioning saya. Kita begitu. Akhirnya terjadilah positioning itu. Diferensiasinya dapat, positioningnya pasti dapat. Positioning dapat, diferensiasinya dapat, otomatis brandingnya secara akibat kan itu. Ya. Gitu. Tapi Konsekuensi. kita bangun dengan reputasi kan Pak, dengan prestasi kita, dengan rating tinggi, dengan dimanapun manggung nggak boleh gagal, nggak boleh telat. Saya janji sama Pak Hermi jam 10, kan jam 9 saya udah di sini. Gitu. Jam 8 anak-anak tim saya udah di sini. Dan itu bukan 42 tahun saya bangun. Sampai kemarin 28 Oktober itu bagi tahu 42 tahun, Pak. 42 tahun. Karir kami dari tahun 78 itu. Jadi sampai pada titik jenuh dan akhirnya inaktif. Jadi coba undang jalan sendiri. Saya ke politik kan, Pak. Ya. Bukan tergoda karena saya diundang oleh senior kita menghormati Pak Taufik Mas almarhum yang meminta saya tahun 2003 untuk jadi bupati di Lebak. Dan saya nggak mau. Kebetulan saya nggak mau. Saya pikir masih terlalu muda untuk ngurusin publik. Kemudian saya masih pikirannya cetek lah, pikiran orang miskin kali. Masih punya uang gitu loh. Masih punya karir, masih top gitu. Nah, 2005 dipanggil lagi Pak oleh beliau. Sampai dikasih jam tangan Rolex 2 biji. Mau nggak jadi wakil gubernur Banten? Nggak mau saya Pak. Menurut saya kenapa sih nggak mau saat itu ya? Pertama wawasan saya rendah sekali tentang politik. Yang kedua punya kesadaran, gue ini nggak sekolah Pak. Nggak berpendidikan Pak. Untuk ngurus rakyat yang heterogen, nggak gampang Pak. Kalau Pak Helmi nyalon wakil gubernur, jadi gubernur kemarin di Sumatera Selatan, saya sih percaya kalau saya jadi warga Palembang saya milih. Kenapa? Butuh orang yang seperti Anda, Pak. Seperti Pak Helmi yang sekolahnya jelas, knowledge-nya jelas, experience-nya jelas, skill-nya jelas. Nah sekarang orang asal anak bupati, asal bini bupati, nyalon bupati. Ya. Tidak punya kapabilitas, tidak punya kapasitas. Yang jadi korban kan rakyat, Pak. Akhirnya kita ngomong politik. Tadinya janji ngomong politik loh. Tapi ini mesti disampaikan menurut saya. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, saya diambil oleh Pak Taufik. Saya bilang, Pak, saya nggak mau. Betapa beratnya orang yang nggak sekolah. Jangan korbankan rakyat. Mungkin saya, kalau kayak orang-orang, seneng jadi bupati, Pak, fasilitas, dihormati orang, dikasih ajudan, listrik dibayarin, makan, dikasih makan, baju dibeliin, rumah disiapkan, mobil disiapkan. Apa yang nggak enak? Jadi pejabat publik. Tapi saya nggak berpikir kayak gitu. Nih kalau gue nggak mampu gimana? Apa nggak didemo orang? Lalu kalau orang nggak sejahtera, kan pemimpin yang berhasil yang mampu mensejahterakan orang dari miskin jadi sejahtera, dari bodoh menjadi pintar kan itu. Nah kalau gue gagal, kan masuk neraka matinya Pak. Dosa saya. Saya pikirannya bodoh aja gitu. Ya udah, saya nggak sanggup. Tapi sempat berapa kali jalan? 3 kali? Ya, ceritanya kan perjalanan sudah lain. Ya. Saya sudah ke parlemen Pak. Akhirnya saya minta jadi saya ke DPR aja. Kelamaan, itu 2005. Parlemennya 2009 kan. Nggak apa-apa Pak. Pikiran kalau saya ke parlemen, supaya Pak Taufik juga nggak terlalu murka kepada saya gitu. Nggak kecewa lah gitu. Kalau di legislatif kan kekuasaannya kolektif kolegial. Jadi bersama-sama tanggung jawabnya. Tanggung jawab fraksi ada, partai kan. Tanggung jawab DPR secara ini juga harus ada. Rame-rame, bukan nggak disalahkan kayak. Kalau bupati, lo bupatinya bodoh misalnya. Bisa begitu kan Pak? Ya. Gitu. Bupatinya korup, kita dong satu orang Pak. Nah kalau di DPR kan, walaupun kadang-kadang kita kena orang yang masuk penjara sama KPK orang lain, tapi DPR-nya kena. Ada kita juga di dalam. Ya. Nah, kena getah itu konsekuensi. Akhirnya saya ke DPR. Saya 2005 itu masih jadi profesional di sebuah perusahaan pengembang ya, Agung Podomoro sebesar 3 tahun. Saya pamit, saya nyalon. Nyalon dan menang. Terpilih. Sama Kakanda dengan Tantowi kita sering diskusi. Satu angkatan ya. Satu angkatan. Dan alhamdulillah angkatan kami dengan Tantowi itu artis yang 4 orang ini termasuk ya mohon maaf nih dengan tidak menafikan yang lain teman-teman artis. Tapi paling tidak menjadi PR artis yang lain di DPR adalah Tantowi Yahya. No, belum. Tantowi Yahya, saya, Oneng, Rike, sama Nurul Arifin. Itu 4-4-nya bunyi Pak di berbagai komisi saat itu. Jadi kalau bicara komisi 1 jagonya Tantowi Yahya. Komisi 10 pendidikan kebudayaan pasti ada saya lah. Bicara pariwisata, Menpora, Hambalang itu pasti saya dari situ lah.
Dan di dalam catatan sekjennya DPR, saya pernah menjadi 12 besar narasumber media nasional dari 560 orang ratingnya. Itu pernah saya. Artinya pernyataan politik saya di-quote oleh media nasional. Gitu. Jadi artinya ada Tantowi artis juga, ada Miing artis juga, ada Rieke Diah Pitaloka artis, ada Nur Alpin. Artinya paling tidak menjaga marwah keartisan. Sebab apa? Ketika saya masuk ke parlemen dan terpilih, itu Pak yang ngebom dari luar, akademisi banyak banget. Si Miing pelawak, ngapain ke DPR, bisa apa tuh dia? Waduh, saya lupa bawa bukunya. Sampai pekerjaan saya, portofolio saya di parlemen itu, dan di Dapil, jadi tesisnya staf ahli saya, S2-nya di UI, tentang bagaimana kinerja Miing itu. Dan kenapa saya jadi penelitian? Ternyata di UI saja tidak ada literatur yang mengatakan bahwa artis atau pelawak layak jadi politisi atau tidak layak jadi politisi. Tidak ada rujukan. Akhirnya dia teliti sendiri selama 2 tahun itu, dan dia berhasil untuk S2-nya, judulnya Terbukti Bisa. Tapi buku itu tidak mengeliminir yang lain. Itu kasusnya ke saya pribadi. Gitu. Jadi saya alhamdulillah puas. Karena apa? Saya tidak ingin sebutan. Orang-orang yang underestimate sama saya itu orang-orang top loh. Orang-orang dokter-dokter kepala itu. Saya pasti kalau saya sebut Pak Helmi juga tahu orang-orangnya. Yang sering di televisi juga. Si Miing ngapain itu? Betul. Saya bilang, saya ketemu satu ketika tuh. Kalau Anda yang ada di DPR sana, dengan penuh kedokterannya dan paling, saya orang jalanan ini yang tidak sekolah, nggak perlu saya ke sana. Tapi kan Bapak nggak punya keberanian, saya yang masuk. Saya cuma prinsip, kalau ada preman di 10 di DPR, gue masuk tinggal 9, nggak jadi 11. Itu saya. Sederhana aja kalau saya. Kalau ada bandit 10 di DPR, gue masuk tinggal 9 paling nggak gitu. Belum tentu gue bisa menaklukkan yang ini kan, biar urusan dia lah. Tapi paling nggak mengurangi gitu. Tidak menambah jadi 11. Menarik. Gitu, Pak. Saya pun 3 kali berpilkada gitu, masih ada tuh Miing. Wah, presenter kondang. Saya tuh lama-lama tuh terganggu gitu. Saya tuh cuma diakuin sebagai seorang presenter kondang. Padahal itu kan profesi kecelakaan untuk saya gitu. Walaupun begitu menjalannya saya serius gitu. Kadang-kadang orang tuh suka nganggap remeh gitu ya. Tapi ya sudah lah, yang penting kembali kepada pribadinya. Pak Miing, sekarang apa lagi yang dikerjain? Bikin YouTube. Kembali ke properti. Saya kembali ke properti dan terus saya membuat channel TV channel yang khusus properti. Jadi yang tadi saya sampaikan, Iwa TV itu adalah TV yang dimana mengelola tentang segala seluk-beluk properti. Jadi kalau masyarakat ingin tahu tentang seluk-beluk properti yang sekarang lagi tiarap ini, maka melalui media digital atau melalui YouTube ini bisa mendapatkan informasi yang dengan lengkap. Jadi kemarin saya membongkar, menggali tentang arsitektur Bali. Salah satunya Warna Indonesia, nama acara saya. Yang lainnya banyak acara-acara yang lainnya. Nah, bisa memilih landed house atau apartemen. Itu juga kan orang bingung kadang-kadang mikir. Nah, di situ ada advice. Lalu ingin merubah Pak Helmi, ingin merubah studio atau kolam renang yang ingin dirubah, bisa konsultasi di kita. Merencanakan mungkin membangun rumah baru, bisa ngobrol dengan kita. Hal-hal itu satu. Saya kembali ke properti karena basic saya juga di properti. Kemudian yang kedua, saya dipercaya oleh Universitas Islam As-Safiyah. Sekarang ini menjadi direktur komunikasinya di sana. Sambil mengisi, paling nggak banyak belajar. Saya merasa orang yang tidak sekolah, maka saya beranikan untuk ngambil, paling tidak bau-bau sekolahnya ada, karena kita kerjanya di sekolah. Di universitas gitu loh. Itu aja Pak Helmi. Jadi tidak ada yang saya lakukan. Kemudian di rumahnya, paling sama istri ya jualan makanan. Dapur Bang Miing buka online. Dan insya Allah Desember ini buka restonya. Dari perjalanan, dari hikmah dari COVID. Jadi saya tidak pernah mau nama Miing dipakai usaha lain di luar hiburan. Karena saya takut, Pak. Tapi istri saya selama pandemi ini dia bilang, kan jualan baju tadinya. Dia desain baju muslim. Kan juga tiarap. Artinya orang nggak beli baju nggak mati ya. Orang nggak beli rumah nggak mati ya. Akhirnya yang mati yang dua produk itu kan. Tapi kalau orang nggak beli makan mati kan. Nah, maka kita di kuliner. Akhirnya dia dengan segala ini ngerayu saya, tolonglah ya minjem namanya Bang Miing gitu. Ya udah coba. Ternyata jalan, Pak, online ya. Dapur Bang Miing, jualan frozen, jualan pesanan, makanan. Saya bilang, ayo. Saat ini tidak zamannya lagi memelihara gengsi dan harga diri yang tidak penting. Menurut saya gitu. Ini realitas kehidupan, Pak. Harus jalan. Kok kita berani menceritakan tentang kemiskinan masa lalu, sekarang sudah pernah populer, lalu tidak berani menghadapi kehidupan yang dalam realita. Gitu loh. Saya kira nggak waktunya tuh, Pak.
Oke. Karena Setuju. argometer harus jalan. Setuju. Setuju. Listrik tetap harus nyala, Setuju. pembantu harus digaji, Setuju. anak harus sekolah, Setuju. dan kita harus makan. Makan. Iya. Baik, terima kasih Om Ming. Obrolan ini yang luar biasa. Jadi semoga banyak sekali yang kita ambil hikmahnya dari sini. Saya doakan Om Ming sukses. Amin. Sukses dengan channelnya. Pak Helmi juga demikian, dan terus terang saya jujur, saya dalam tanda kutip boleh meniru lah langkah-langkah, walaupun tidak mungkin sampai. Kenapa? Karena saya sadar isi kepalanya beda, udah pasti. Dan saya salah satu penggemarnya dari channel Pak Helmi, begitu banyak ilmu yang saya dapatkan. Baik Amin. dari Helmi Yahya sendiri, as himself, mungkin, dan juga tamu-tamunya. Tamu-tamu yang terpilih dan terseleksi dengan baik, yang juga artinya bahwa Helmi Yahya bicara itu sama dengan values, nilai. Itu yang saya ambil. Oke, thank you. Thank you Om Ming. Sama-sama. Ya, jadi tolong subscribe juga. Bang Miing punya cerita. Jumpa lagi dengan Miingnya di channelnya Miing Bagito Channel. Miing Bagito Channel. Oke. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu yang luar biasa lainnya. Bye-bye. Thank you, Bang.